Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Iwardani dari Perbankan Syariah 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Chianti. Perjanjian Chianti adalah suatu perjanjian yang dibentuk atas kesepakatan seketika politik antara pihak Belanda yaitu VOC dengan pihak Indonesia yaitu Kesultanan Mataram Islam, yang ditandatangani oleh Mangkubumi, Pakubuwono II, dan VOC. Perjanjian Chianti ini ditandatangani pada 13 Februari 1755. Nama Chianti sendiri merujuk pada tempat penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka meredamkan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ini mengakibatkan Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapat sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan memunculkan kecemburuan. Salah satu pangeran mengeluhkan ketidakadilan dan menuntut keadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Setelah itu, Gubernur Jenderal Baron membuat keputusan tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi. Perang Mangkubumi ini mendorong Gubernur Jenderal Jawa Utara yaitu Nicholas Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan perundingan, Harting sepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi, yaitu beliau ingin menjadi penguasa tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara Mangkubumi dan VOC terlaksana, berisi nota Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel mengenai persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Harting dan Pangeran Mangkubumi. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada 22 sampai 23 September 1754 dan surat persetujuan Pakubuwono III, maka pada 13 Februari 1755 ditandatanganilah perjanjian di Chianti. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi yang diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian Chianti 1755 ini menjadi pangkal terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotomo Khalifatullah. Pada 15 Februari 1755 diadakan pertemuan untuk meneruskan pembagian wilayah tersebut dengan menetapkan atribut-atribut keraton seperti keris, bahasa, tari, dan belangkon. Setelah perjanjian Chianti menimbulkan rentetan peristiwa, salah satunya yaitu Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang merupakan putra dari Pakubuwono terus melakukan pemberontakan. Beliau menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Seperti yang diketahui, Pangeran Sambernyawa adalah orang yang membantu Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa Mataram. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Pada Februari 1756, Pangeran Sambernyawa hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta.
Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757 yang membuat tanah Jawa kembali terbagi. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan Kadipaten Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Joyonuseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan di Jawa ini terus berlanjut pada 1813 di mana masa Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan terbelah menjadi Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegara, dan Paku Alaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.